warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami membuat video simulasi rapat. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas humas dari Ibu Yuli Tustinawati selaku guru pengampu. Di sini saya berperan sebagai direktur dengan mempunyai fungsi yaitu memastikan bahwa rapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan jumlah minimal peserta yang harus hadir. Juga, direktur mempunyai fungsi untuk mengarahkan atau mengatur supaya rapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Ulay Nabila selaku sekretaris di perusahaan FG Beauty. Tugas saya sebagai penghubung antara pimpinan dengan orang lain, baik itu melalui telepon, surat, atau media yang lainnya. Mengatur jadwal rapat, membahas perkembangan program kerja manajemen, dan mengajukan dokumen yang penting. Baiklah, selanjutnya rapat ini akan dipimpin oleh pimpinan saya yaitu Yuni Rohmawati. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Lupitasari. Di sini saya bertugas sebagai manajer produksi. Tugas manajer produksi itu sendiri yaitu bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari progres, proses, problem solving, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nurul Rupiah. Di sini saya berperan sebagai manajer pemasaran. Tugas dari manajer pemasaran sendiri ialah yang pertama, merencanakan strategi pemasaran dengan baik. Yang kedua, melakukan analisis keuangan. Yang ketiga, melakukan analisa terhadap potensi pasar. Dan yang terakhir, mencari feedback atau timbal balik dari konsumen. Perkenalkan, nama saya Nurella. Di sini saya sebagai manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan merencanakan strategi akunting secara tepat, mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca rugi laba, menganggarkan keuangan, dan yang terakhir, pengelolaan dana perusahaan. Di sini, kami mengambil satu jenis rapat, yaitu rapat perundingan. Rapat perundingan adalah rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Judul yang akan kami ambil adalah launching produk baru, yaitu Bright Whitening Mask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada acara rapat kali ini. Sebelum rapat dimulai, perkenankan saya untuk membuka rapat ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat ini berjalan dengan lancar dengan hasil yang sesuai. Baik, terima kasih Saudari Ulaya Nabila. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh divisi yang telah hadir pada hari ini dalam rapat peluncuran produk baru yaitu Bright Whitening Mask. Pada hari ini, saya akan meminta seluruh manajer divisi untuk menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, Bright Whitening Mask yang akan dijelaskan oleh manajer produksi Saudari Rizka Lupitasari. Dan yang kedua, strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh manajer pemasaran Saudari Nurul Rupiah. Yang ketiga, rancangan anggaran biaya yang akan dijelaskan oleh manajer keuangan Saudari Nurlela. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Ulaya Nabila. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. FG Beauty adalah perusahaan ternama yang bergerak di bidang produk kecantikan yang telah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah banyak produk yang kami luncurkan dan sekarang kami akan meluncurkan produk terbaru kami yaitu Bright Whitening Mask. Produk ini dibuat atas dasar survei konsumen dan disesuaikan dengan iklim pada saat ini yang berubah-ubah. Baiklah, kepada manajer produksi Saudari Rizka Lupitasari, bagaimana penjelasan Anda mengenai produk? Selanjutnya saya Rizka Lupitasari sebagai manajer produksi. Apa sih produk yang akan dilaunchingkan pada perusahaan kita, yaitu Bright Whitening Mask. Pasti di kepala kita terbenak apa sih Bright Whitening Mask itu? Bright Whitening Mask adalah masker yang terbuat dari ramuan kaktus Oputia yang mampu bertahan bahkan di tengah perubahan iklim yang ekstrim. Masker ini memiliki kemampuan retensi air yang tahan lama untuk menjaga kelembapan kulit wajah yang tidak akan mengering dalam waktu lama.
Adapun manfaat dari Brightening Mask itu sendiri yaitu memberikan nutrisi pada wajah, membantu menyamarkan garis halus dan keriput pada wajah, membantu melembabkan kulit, membantu kulit tampak lebih cerah, membuat pori-pori tampak lebih kecil, membantu menyamparkan bintik hitam. Adapun kelebihan dari Bright Whitening Mask berbeda dengan produk yang lain. Produk ini mempunyai banyak kelebihan yaitu harganya terjangkau, tidak menguras dompet, aman digunakan untuk semua jenis kulit, baik itu kulit kering maupun kulit sensitif. Sudah teruji di BPOM, sudah Brightening Mask ini sudah disertifikasi halal oleh MUI, tidak mengandung efek samping. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan masker Bright Whitening Mask itu air, ekstrak batang Oputia ficus indica, butylene glycol, PEZ 40 hydrogenated castor oil, 1,2 He cannabidiol, niacinamide, bis PEZ 18 methyl leather, diamethicillane beta glucan, gliserin, trometamin, karbomer, squalene, disodium, EDTA, asam sitras, sodium hyaluronate, ekstrak bunga Calendula officinalis. Untuk selanjutnya, cara penggunaan masker Bright Whitening Mask. Yang pertama, kamu harus bersihkan dulu kulit wajah dengan toner setelah mencuci muka. Untuk selanjutnya, rentangkan bagian lipatan dari lembar masker agar sesuai dengan bentuk wajah dan tekan perlahan dengan jari Anda untuk meratakannya. Setelah 15 menit sampai 20 menit, lepaskan masker dan pijat perlahan sisa esensi untuk menyeratnya. Terima kasih kepada bagian produksi. Mungkin di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk kualitas dan mutu produk kita ini supaya lebih dijaga agar tidak menimbulkan efek samping apabila digunakan dalam jangka waktu panjang. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan laporan dari bagian pemasaran. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah mempersilahkan saya. Langsung saja, analisis SWOT dari produk yang akan kita launchingkan. Strength-nya atau kekuatannya adalah harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas premium. Jadi, produk yang akan kita launchingkan itu meskipun harganya terjangkau, tetapi kita tetap memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Kemudian, kualitas produk berbahan alami. Produk yang kita buat itu dari bahan-bahan yang alami. Yang terakhir, memiliki wangi yang lembut dan aman digunakan. Tentu saja, wangi dari produk kita itu sangat nyaman dicium atau baunya itu sangat harum. Kemudian, aman digunakan baik tua maupun muda. Jadi, aman digunakan oleh berbagai kalangan. Weakness atau kelemahan dari produk kita adalah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat masih belum mengenal produk yang akan kita launchingkan ini. Tentu saja kan masih di-launchingkan. Nah, jadi kita berusaha agar tetap memasarkannya dengan sebaik. Yang selanjutnya, opportunities atau keuntungan. Keuntungannya adalah banyaknya wanita yang peduli dengan kecantikan dan kesehatan kulit wajah. Tentu saja, ini akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan kita. Kemudian, threats atau ancaman. Banyak produk yang sudah memiliki nama besar. Jadi, kita itu masih kalah saing dari perusahaan-perusahaan lain yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Kemudian, banyak produk sejenis yang dijual di pasar. Jadi, ancaman dari produk kita ini tuh banyak di luaran sana juga yang sudah menjual produk-produk seperti kita ini. Kemudian, masyarakat kurang menyadari pentingnya kehalalan produk. Jadi, masyarakat di luar sana masih hanya mementingkan harganya murah,
kemudian langsung terlihat jelas hasilnya, tapi tidak menyadari bahwa pentingnya kehalalan dari suatu produk tersebut. Yang selanjutnya, strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, iklan di televisi. Jadi, produknya itu akan kita iklankan atau kita promosikan di televisi dengan berdurasi 15 detik. Kemudian, media sosial. Kita juga akan mempromosikan produk kita di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian memasang papan reklame. Kita juga akan memasang papan reklame di setiap sisi jalan ataupun hanya sebagian jalan dengan ukuran 4x4, atau kita juga akan menyebarkan selebaran seperti pamflet. Kemudian bekerja sama dengan pusat perbelanjaan untuk memudahkan atau agar produk kita cepat dikenal oleh masyarakat luas. Kita juga akan mempromosikannya di pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian menggunakan artis terkenal sebagai brand ambassador. Jadi kita juga akan menggunakan brand ambassador, yaitu Tasya Farasya, seorang beauty vlogger yang sudah terkenal. Kemudian penerbitan iklan pada koran dan majalah. Jadi kita juga selain menerbitkannya atau mempromosikannya di sosial media, di televisi, kita juga akan mempromosikannya lewat koran dan majalah. Nah, yang selanjutnya, ini adalah tempat-tempat atau lokasi penjualan dari produk kita. Jadi, produk kita itu akan dijual di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Kemudian, lokasi penjualannya itu Alfamart, Indomart, Carrefour, Kimia Farma, dan Guardian. Kenapa kita memasarkannya di e-commerce atau online shop? Karena di online shop itu sekarang kan lagi musim pandemi, jadi lebih baik di online shop saja karena mudah diakses. Karena siapa sih sekarang orang yang tidak mengetahui internet? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada bagian pemasaran yang telah menyampaikan laporannya. Mungkin di sini saya akan memberi masukan sedikit ya. Untuk durasi waktu iklan jangan terlalu lama, sebaiknya dikurangi saja dari 15 detik. Yang penting masyarakat itu mengerti apa yang kita sampaikan. Dan juga saudari Nurulpiah harus segera memperpanjang kontrak pengiklanannya agar produk kita selalu tertera dan selalu dikenal oleh masyarakat luas. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada bagian keuangan untuk memaparkan laporannya. Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Saya akan menyampaikan rincian biaya promosi. Yang pertama, kontrak brand ambassador senilai Rp 25 juta. Yang kedua, iklan papan reklame dan media sosial senilai Rp 15 juta rupiah. Yang ketiga, iklan televisi senilai Rp 80 juta rupiah. Yang keempat, iklan di koran dan majalah senilai Rp 1 juta rupiah. Total keseluruhan menjadi Rp 121 juta rupiah. Biaya produksi untuk harga per 1 pak itu 11.000 dan kita memproduksi 8.000. Untuk launching kali ini jadi totalnya 88 juta rupiah. Untuk biaya iklan telah dipaparkan tadi, yaitu 121 juta rupiah. Biaya untuk launching itu 176 juta rupiah. Rencana untuk harga penjualan, untuk harga 1 pak itu Rp25.000 dikali 8.000 jadi jumlahnya 200 juta rupiah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada bagian keuangan. Sebenarnya tidak ada kendala dalam keuangan kita karena budget yang telah kita keluarkan sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Untuk selanjutnya, lebih distabilkan lagi dan lebih diminimalisir setiap pengeluaran agar sesuai dengan budget.
Saya pikir tidak ada kendala dalam persiapan peluncingan produk kita ini. Mudah-mudahan produk kita ini dapat launching pada tanggal 20 November 2020. Minta doanya saja dari semuanya. Mungkin rapat ini dicukupkan sekian, saya kembalikan lagi kepada sekretaris. Bright Whitening Mask adalah masker kecantikan yang memiliki banyak manfaat bagi wajah kita, yang membuat wajah kita semakin berseri-seri, terlihat tampak lebih segar, dan tidak hanya itu, Bright Whitening Mask ini juga dapat membantu melembabkan kulit kita secara maksimal pada iklim yang sangat ekstrim, serta dapat membantu mencerahkan kulit kita yang kusam. Karena produk FG Bright Whitening Mask ini memiliki bahan ekstrak dari opuntia yang memiliki banyak manfaat bagi kecantikan wajah kita. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Baiklah, saya akan membacakan hasil rapat kita hari ini. Yang pertama, launching akan diadakan tepatnya tanggal 20 November 2020. Yang kedua, produk yang kami luncurkan bernama Bright Whitening Mask. Ketiga, strategi pemasaran yang kami gunakan untuk produk ini ada 3 cara. Dengan cara yang pertama yaitu membuat iklan di televisi dan di koran. Cara yang kedua, membuat papan reklam di jalan perkotaan. Dan cara yang terakhir yaitu mempromosikannya melalui media sosial. Total harga yang telah kami keluarkan untuk produk ini senilai 176 juta rupiah. Dengan harga jualnya yaitu senilai 25.000 per pieces. Lalu, jumlah keuangan perusahaan yang belum kami terpakai yaitu senilai 890 juta rupiah. Baiklah, terima kasih untuk rapatnya hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya.